Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Pendengar Buletin Dakwah Kafah rahimakumullah, kembali hadir di tengah-tengah Anda semua. Buletin Dakwah Kafah kali ini edisi 224, 19 Jumadil Ula 1443 Hijriah, 24 Desember 2021 Masehi. Kali ini akan mengangkat tema haram ucapan selamat Natal. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam beberapa tahun terakhir, setiap memasuki bulan Desember, mencuat kembali perbedaan pendapat tentang ucapan selamat Natal kepada kaum Kristiani. Ada yang menyatakan boleh, yang lain mengatakan tidak boleh atau haram. Pendapat yang rajih atau benar menurut Alkitab, As-Sunnah dan qaul para ulama adalah tidak boleh alias haram. Pendengar rahimakumullah, makna ucapan selamat. Dalam bahasa Arab, ucapan selamat adalah tahniyah, berasal dari kata hanna'a, lawan dari kata ta'ziyah. Hani'a bih artinya senang atau bahagia atau gembira. Hanna'a artinya as'ada atau membahagiakan. Makna tahniyah secara istilah tidak keluar dari makna bahasanya. Dalam istilah penggunaannya, tahniyah juga mengandung makna at-tabrik atau memohonkan keberkahan. Maksud dari at-tahniyah adalah at-tawaddud wa izhar as-surur, menunjukkan kasih sayang dan menampakkan kegembiraan dengan apa yang diperoleh oleh orang lain. Syekh Shalih Fauzan dalam kitab Al-Mulakhas Al-Fiqhi Jilid 1 halaman 280. Dengan demikian, ucapan selamat kepada seseorang maknanya adalah ikut serta dengan dia dalam kegembiraannya dan menampakkan kegembiraannya itu. Pendengar rahimakumullah, makna perayaan Natal. Makna hari raya Natal tentu harus dirujuk pada tuntunan agama Kristen dan kaum Kristiani. Di dalam pesan Natal bersama Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia atau PGI dan Konferensi Wali Gereja Indonesia atau KWI tahun 2019 dinyatakan, dengan penuh sukacita kita merayakan pesta kelahiran Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Damai yang datang untuk merubuhkan tembok pemisah, yakni perseteruan EF 2.14 yang memecah belah umat manusia. Demikian juga di dalam pesan Natal bersama PGI dan KWI tahun 2020 dinyatakan, Natal adalah berita sukacita dan pewartaan cinta karena Juru Selamat, Sang Raja Damai, Allah beserta kita lahir di dunia. Dengan demikian, makna perayaan Natal adalah perayaan atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus di dunia. Tidak ada makna lain dari perayaan Natal selain ini. Pendengar rahimakumullah, haram ucapan selamat Natal. Dengan demikian, ucapan selamat Natal mengandung makna yaitu harapan kesejahteraan dan keberuntungan untuk kaum Kristiani dengan kelahiran Tuhan Yesus Kristus, ikut bergembira dan senang atas kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Juga pengakuan dan keridhaan terhadap kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Padahal Allah SWT telah berfirman dalam Quran surah Maryam ayat 88 dan 89, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa qalu ittakhadar rahmanu walada laqad ji'tum syai'an idda. Mereka berkata, Tuhan yang Maha Pemurah mempunyai anak. Sungguh kalian telah mendatangkan sesuatu perkara yang sangat mungkar. Karena itu Allah SWT menegaskan kekafiran kaum Nasrani dalam Quran surah Al-Maidah ayat 72. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha huwal masih ibnu Maryam. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang berkata, sungguh Allah itu adalah Al-Masih putra Maryam. Dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73-74, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kafarul ladzina qalu innallaha salisu salasah wa ma min ilahin illa ilah wahid wa illam yantahu amma yaquluna la yamassanna alladhina kafaru minhum adzabun alim afala yatubuna ilallahi wa yastaghfiruna wallahu ghafurur rahim. Sungguh kafirlah orang-orang yang mengatakan
bahwa Allah adalah salah seorang dari yang tiga, padahal sekali-kali tidak ada Tuhan selain dari Tuhan yang Esa. Jika mereka tidak berhenti dari apa yang mereka katakan itu, pasti orang-orang kafir di antara mereka akan ditimpa siksaan yang pedih. Lalu, mengapa mereka tidak bertobat kepada Allah dan memohon ampunan kepadanya? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Pemberian ucapan selamat Natal jelas bertentangan dengan ayat-ayat di atas, yang seharusnya diserukan kepada mereka sebagaimana dalam Quran Surah Al-Ma'idah ayat 73 dan 74 di atas adalah agar mereka bertobat dan memohon ampunan kepada Allah SWT. Tentu saja hal itu dengan meninggalkan kekufuran mereka dan masuk Islam, bukan malah memberikan ucapan selamat yang di dalamnya terkandung makna ikut bergembira serta pengakuan dan keridhaan terhadap kekufuran mereka. Allah SWT telah memberitahukan yang artinya Dia tidak meridhoi kekafiran bagi hambanya. Terjemah Quran Surah Az-Zumar ayat 7. Jika Allah murka dan tidak meridhoi kekafiran seorang pun, maka kita pun tentu tidak boleh meridhoi kekafiran mereka. Sebabnya, meridhoi kekafiran orang lain berarti meridhoi apa yang Allah tidak ridhoi. Ini tidak boleh atau haram. Hari Raya Natal sesuai ayat di atas jelas merupakan hari raya keyakinan kufur dan perayaan kekafiran. Lalu bagaimana mungkin seorang muslim yang berkeyakinan tauhid memberikan ucapan selamat atas perayaan kekafiran dan kesyirikan? Dari sini jelas bahwa ucapan selamat Natal adalah haram dilakukan oleh seorang muslim. Di dalam ucapan selamat Natal, termasuk ucapan selamat hari raya kaum kafir lainnya, juga terdapat unsur tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan yang dilarang oleh Allah SWT. Bisa Anda lihat di Quran Surah Al-Ma'idah ayat 2. Tentu saja ini dilarang dalam Islam dan haram hukumnya. Allah SWT pun berfirman dalam Quran Surah Al-Furqan ayat 72, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Walladzina la yashhaduna zura wa idza marru billahi marru kirama. Orang-orang yang tidak memberikan persaksian palsu dan jika mereka bertemu dengan orang-orang yang mengerjakan perbuatan-perbuatan yang tidak berfaedah, mereka lewat begitu saja dengan menjaga kehormatan diri mereka. Az-zur itu meliputi semua bentuk kebatilan. Yang terbesar adalah syirik dan mengagungkan sekutu Allah. Karena itu, Imam Ibnu Katsir mengutip Abu Al-Aliyah, Tawus, Muhammad bin Sirin, Ad-Dhahhak, Ar-Rabi bin Anas dan lainnya menyatakan bahwa Az-zur adalah hari raya kaum musyrik. Tafsir Ibnu Katsir jilid 3 halaman 1346. Ibnu Abbas radhiyallahu an menjelaskan makna yashhaduna az-zura adalah menyaksikan hari raya kaum musyrik, termasuk dalam konteks larangan ayat ini adalah mengikuti hari raya mereka. Ayat ini melarang partisipasi dalam hari raya orang kafir, baik dorongan, persetujuan dan dukungan langsung ataupun tidak langsung. Di dalam ucapan selamat hari raya Natal jelas terkandung semua itu. Dari sini pun jelas bahwa ucapan selamat hari raya Natal adalah haram. Ucapan selamat Natal juga termasuk syiar agama mereka. Jika kita turut mengucapkannya, berarti kita menyerupai mereka. Padahal Rasul SAW tegas melarang yang demikian. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa saja yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari mereka. Hadis riwayat Abu Daud dan Ahmad. Pendengar rahimakumullah, ijma ulama. Keharaman mengucapkan selamat Natal telah menjadi ijma atau disepakati para ulama. Bahkan para ulama menyatakan orang yang mengucapkan selamat hari raya kepada orang kafir layak dijatuhi hukuman ta'zir. Imam Kamaluddin Ad-Damiri di An-Najmu Al-Wahaj fi Syarhil Minhaj mengatakan, dijatuhi sanksi ta'zir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka, dan orang yang berkata kepada zimmi ya haj, juga orang yang memberikan selamat hari raya. Imam Syihab Ahmad Ar-Ramli Asy-Syafi'i di dalam Hasyiyah Ar-Ramli ala Asnal Matalib mengatakan, dijatuhi sanksi ta'zir orang yang menyamai kaum kafir dalam hari raya mereka, juga orang yang memberikan selamat hari raya kepada mereka. Hal yang sama juga dikatakan oleh Al-Khatib Asy-Syarbini di dalam Mughnil Muhtaj, Imam Al-Qalyubi di dalam Hasyiyah Al-Qalyubi ala Syarhil Jalal ala Al-Minhaj, Syekh Sulaiman Al-Jamal di dalam Hasyiyah Al-Jamal ala Syarhil Minhaj,
Syekh Abdul Hamid Asy-Syarwani dalam Ghosyah At-Tuhfah, Al-Allamah Alawi bin Ahmad As-Saqaf di dalam Tarsyih Al-Mustafidin Hasyiyah Fathul Mu'in, dan Syekh Abu Bakar Syatta Ad-Dimyati di dalam Hasyiyah I'anah At-Talibin ala Fathil Mu'in. Pendengar rahimakumullah, menolak syubhat. Memang ada sebagian yang membolehkan ucapan selamat Natal kepada orang Nasrani yang tidak memerangi kaum muslim. Mereka berdalil dengan Quran surah Al-Mumtahanah ayat 8 dengan menganggap itu bagian dari albir atau kebaikan yang disyariatkan di dalam ayat tersebut. Ini jelas keliru. Sebabnya, meski albir atau kebaikan bersifat umum dan dapat mencakup ucapan selamat, keumuman ini ditaksis dengan larangan tasyabbuh bil kuffar. Begitu pula argumentasi dengan riwayat Anas bin Malik radhiyallahu an yang berkata, ada anak Yahudi yang sering melayani Nabi SAW, lalu dia sakit. Nabi SAW pun menjenguk dia. Beliau duduk di dekat anak itu, lalu berkata, masuk Islamlah. Anak itu melihat ke arah ayahnya di dekatnya. Ayahnya berkata, taatilah Abul Qasim atau Nabi SAW. Anak itu pun masuk Islam, lalu Nabi SAW keluar dan berkata, segala pujian milik Allah yang telah menyelamatkan dia dari neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari. Dalam hadis di atas, Nabi SAW mencontohkan untuk berbuat baik kepada non-muslim. Karena itu menurut mereka, mengucapkan selamat Natal merupakan bagian perbuatan baik kepada kaum Nasrani yang hukumnya juga boleh, selama tidak mengganggu akidah dan tidak mendukung keyakinan mereka tentang kebenaran peristiwa Natal. Argumentasi dengan hadis di atas jelas tidak pada tempatnya. Justru di situ contoh perbuatan baik Nabi SAW adalah mengajak non-muslim masuk Islam. Ini sejalan dengan apa yang dinyatakan di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 73 dan 74. Bukan malah mengucapkan selamat Natal. Namun demikian, kita tetap harus berbuat baik dan berlaku adil kepada non-muslim dalam muamalah, bertetangga, dan interaksi lainnya yang memang dibolehkan syariah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian materi Buletin Dakwah Kafah edisi 224. Haram ucapan selamat Natal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.